Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap semuanya tetap sehat, apalagi di masa pandemi ini tetap harus jaga kesehatan. Ingat selalu pakai masker, cuci tangan, dan makanlah makanan yang sehat serta olahraga yang teratur supaya kalau badan kita kuat, maka virus-virus akan menjauh dari kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita hening sejenak, kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Semoga kami bisa memahami pelajaran pada hari ini. Semoga Engkau selalu melindungi dan memberikan kami kesehatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Apa yang akan kita bahas pada materi ini? Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menginventarisir bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ajaran kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Misalnya yang ada dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu membuat doa syukur sebagai ungkapan syukur atas jati dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan sederajat. Nah, laki-laki dan perempuan sederajat. Kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat dan saling melengkapi. Kita diciptakan Allah dan terlahir ke dalam dunia ini sesuai dengan kodrat kita masing-masing sebagai laki-laki dan perempuan. Kita dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung. Mereka dipanggil untuk membangun persekutuan atau komunio dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya serta pelestarian generasi umat manusia. Nah, selanjutnya kita akan melihat pandangan masyarakat tentang peranan dan tugas perempuan. Nah, yang pertama itu banyak orang bilang berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak. Sekalipun sang bapak itu pengangguran dan yang berjuang mati-matian mencari nafkah itu sang istri, tetap saja bapak yang kepala keluarga. Ibu bertugas berberes-beres rumah dan mengurus dapur. Nah, ini menjadi persoalan kalau yang kita lihat perempuan ini tugasnya hanya melayani suami atau beres-beres rumah. Nah, yang kedua, banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya, dan sebaliknya perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki perbuat baginya. Selama manusia berpikir seperti itu, maka akan sulit diwujudkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat perempuan. Adik-adik juga bisa membaca bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat perempuan yang ada di PPT ini. Nah, yang pertama itu ada KDRT, poligami, dan perkawinan anak. Yang kedua, incest. Incest itu perzinahan yang dilakukan. Yang ketiga, konflik sumber daya alam dan pemiskinan. Yang keempat, pelaku kekerasan seksual di ranah personal
ada 3 kategori, yaitu pacar, ayah kandung, dan paman. Nah, yang kelima, perempuan masih menjadi sasaran yang disalahkan, dibully, termasuk dalam konteks perselingkuhan, poligami, dan kejahatan perkawinan lainnya, sementara pelaku lolos dari penghakiman atau tidak disalahkan seperti kasus bullying karena selingkuh atau poligami. Nah, sekarang anak-anak, kita bisa lihat ajaran kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat. Silahkan juga kalian bisa sambil membuka kitab sucinya masing-masing dan dibaca. Nah, apa yang mau disampaikan berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut kitab suci? Mari kita simak ya. Di dalam kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama-nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkata, "Manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Nah, setelah kita membaca kitab suci pada hari ini, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah sebagai berikut. Manusia diciptakan Allah dalam 2 kodrat yang berbeda, sebagai seorang laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki sifat-sifat biologis yang khas dan berbeda. Perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan keindahan ciptaan yang saling membutuhkan dalam mewujudkan karya keselamatan Allah. Kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru adalah ketika laki-laki mampu berkata, "Perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya," berarti perempuan itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan Dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya pun mencintai Tuhan. Demikian pun pula sebaliknya, perempuan berkata, "Saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong Dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi Dia, sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan." Kalau kita berpikir seperti itu, maka pikiran-pikiran itu akan terwujud. Maka bisa kita lihat contoh yang terjadi. Remaja laki-laki tidak akan malu atau tidak akan gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga mencuci piring atau masak. Maka di sini tidak ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang
dan memperkembangkan diri menjadi lebih baik dan menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang unik, bermartabat dan secitra dengan Allah. Bentuk syukur hendaknya diwujudkan dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan diri pribadi yang terbaik bagi orang lain. Allah juga mempercayakan alam ciptaan ini kepada kita, laki-laki dan perempuan, untuk memelihara, menata, melestarikannya demi kelangsungan kehidupan dan kemuliaan Allah. Baiklah anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Mungkin jika ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, boleh di komen di bawah atau WA atau telepon ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari, kami bisa memahaminya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami. Berilah kami selalu semangat dalam belajar, dan pimpinlah kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Semangat belajar. Tuhan memberkati. Amin.